menyiapkan hutang, pembelian bakunya dilakukan secara hutang, sehingga yang ada di kredit adalah hutang dagang. Tapi ketika perusahaan case-nya dalam membayar langsung atau cash, sehingga yang ada di kredit adalah kas, seperti itu. Ini adalah namanya aturan dasar pengantar akuntansi. Kalau misalkan itu hutang, kita pasti yang dikredit adalah utang dagang. Sedangkan kalau kita membayar kas atau tunai, ya yang ada di kredit adalah kas. Pasti masih ingat semua kan tentang ini. Terus lanjut. Setelah pembelian bahan, permintaan bahan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Maaf ya. Ketika produksi meminta bahan ke gudang, itu juga ada jurnal yang harus ditulis. Coba lihat di modul juga di halaman 5.12. Itu kan ada beberapa hal yang diminta oleh Departemen Produksi ke gudang, mulai dari 5 lembar kayu mahoni sampai 1 kotak paku. Nah, kalau di total jumlahnya kan 5.220.000. Nah, itu permintaan itu harus kita breakdown. Karena ketika bahan-bahan itu termasuk ke dalam bahan langsung, itu jurnalnya akan berbeda dengan jurnal ketika bahan-bahan yang diminta adalah bahan yang tidak langsung. Nah, dari bahan-bahan yang diminta oleh Departemen Produksi itu kan yang merupakan bahan baku langsung hanyalah 5 lembar kayu mahoni, sedangkan filamen, lem, dan paku itu kan hanya bahan pembantu. Bahan pembantu kan masuknya ke overhead. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Jadi kalau bahan-bahan pembantu itu masuknya ke overhead, atau bahan-bahan yang tidak langsung masuknya ke overhead. Sehingga di sini jurnalnya adalah untuk yang bahan baku langsung itu jurnalnya produk dalam proses. Sedangkan untuk yang bahan baku tidak langsung itu kan masuknya ke overhead. Jadi jurnalnya adalah overhead pabrik kembali. Dua-duanya ini kemudian dikreditkan ke sediaan bahan, karena kan sediaan bahan jelas berkurang. Sehingga sekali lagi jurnalnya harus dibedakan antara bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung, jurnalnya debitnya, tulisannya adalah produk dalam proses. Sedangkan kalau yang overhead atau bahan baku yang tidak langsung, itu adalah overhead pabrik kembali. Kreditnya sediaan bahan, karena keduanya kan dari sediaan, dan sediaan berkurang sehingga yang ada di kredit adalah sediaan bahan. Itu. Kemudian setelah kita membahas tentang bahan baku, kita bahas tentang tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kan dibagi jadi dua kan, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Sama seperti bahan baku, tenaga kerja tak langsung masuknya ke overhead. Nah, sehingga jurnalnya tenaga kerja langsung itu produk dalam proses, sedangkan tenaga kerja tak langsung itu masuknya ke overhead pabrik. Jadi contohnya di situ dilihat di halaman 5.13 kan ada 10 pekerja bekerja selama 40 jam. Nah, tarif upah per jam pekerjanya 8.000, sehingga total kos tenaga kerja adalah 10, yang dimaksud adalah 10 pekerja dikali 40 jam dikali 8.000, totalnya 3.200.000. Nah, itu kan berarti tenaga kerja langsung. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan gaji pengawas dan pegawai bagian perawatan pabrik berjumlah 1.600.000. Sehingga di sini kan gaji pengawas dan pegawai bagian perawatan pabrik itu termasuk overhead. Jadi jurnalnya adalah untuk yang tenaga kerja langsung ditulisnya dalam produk dalam proses sebesar 3,2 juta, sedangkan untuk yang gaji pengawas atau overhead ditulis di debitnya overhead pabrik kendali sebesar 1,6 juta. Kemudian yang dikredit adalah hutang gaji dan upah, karena kita kan hitungannya di sini memiliki hutang berupa gaji dan upah, sehingga ditulis dalam bentuk hutang gaji dan upah sebesar total
tenaga kerja langsung maupun tak langsung, yaitu 4,8 juta. Oke, setelah kita tahu dua hal itu, sekarang yang terakhir yaitu tentang elemen yang terakhir yaitu overhead. Nah, secara periodik, jumlah total akun pembantu dan akun overhead pabrik kendali harus direkonsiliasi untuk memeriksa ketepatan pencatatan. Ini hanya semacam cross check sih, apakah kita there is something wrong dalam perhitungan kita gitu. Jadi cuma buat make sure apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau tidak gitu. Ketika memang ada yang salah atau ada yang nggak benar, berarti nanti ada indikasi perbedaan nilai atau ada selisih yang terjadi di antara jumlah total akun pembantu dan akun overhead pabrik kendali. Oke, lanjut. Nah, kemudian dilihat di modul halaman 5.14. Di situ kan ada beberapa overhead yang lain. Dan arti overhead yang lain adalah overhead selain bahan baku penolong atau bahan baku tidak langsung, dan selain tenaga kerja tidak langsung. Yaitu ada depresiasi, utilitas, dan lain-lain. Totalnya 1.680.000. Nah, di situ kita cara menghitung cara menuliskan jurnalnya yang pertama yang didapat overhead pabrik kendali sebesar 1.680.000. Kemudian yang dikredit yang masing-masing itu apa saja yang termasuk dalam 1.680.000 itu ditulis depresiasi, utang utilitas, dan utang lain-lain. Itu cara menuliskan atau cara menjurnal overhead yang selain bahan baku tidak langsung sama selain tenaga kerja tidak langsung. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada satu kalimat. Overhead pabrik dapat pula diakumulasi pada level pabrik secara total dan kemudian didistribusikan ke masing-masing departemen produksi untuk dibebankan pada setiap pekerjaan atau order yang dilaksanakan dengan departemen tersebut. Gampangnya gini. Dalam kalimat ini tuh ingin ngomong kayak gini. Jadi overhead pabrik itu bisa kita itu kalau ngitung overhead itu tidak per departemen, tapi satu pabrik secara total. Jadi ngitung di level pabrik. Kita nggak menghitung overhead yang terjadi di masing-masing departemen, melainkan overhead yang terjadi di satu pabrik atau secara besar, secara keseluruhan seperti itu. Kemarin kan saya menjelaskan juga tentang overhead yang memang ada yang bisa dilakukan atau bisa dihitung di level departemen, tapi ada juga yang bisa dihitung hanya pada level perusahaan seperti itu kan. Ini intinya sama, ingin menjelaskan hal itu. Tidak semua overhead itu bisa dihitung di departemen, tapi harus secara total. Kayak misalkan yaitu PBB itu kan harus secara keseluruhan, harus di level pabrik lah atau level perusahaan cara perhitungannya, bukan di level departemen. Nah, untuk membuat tarif overhead yang level pabrik ini itu tarif overhead pabriknya itu harus tepat kita pemilihan basisnya. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara tarif overhead pasti ada basis yang digunakan, dan dalam menentukan basis itu kita nggak boleh sembarangan. Agar setiap departemen produksi memiliki tarif yang seragam, maka basis yang digunakan haruslah tingkat pabrik dan bukan tingkat departemen, karena di sini overheadnya level pabrik, sehingga basisnya harus level pabrik juga, nggak boleh berdasarkan level departemen. Yang level pabrik itu bisa apa saja, bisa jam kerja langsung, bisa
kos total tenaga kerja langsung, bisa kos total bahan baku, jam mesin, ataupun dasar-dasar lain atau dasar-dasar lain yang masuk akal. Kalau untuk yang di modul ini, contohnya